Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sakti Satria Pratama Yulianto dari Hukum semester 5B. Di sini saya akan menjelaskan konstitusi dalam pemisahan dan pembagian kekuasaan atau trias politika. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian trias politika. Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan fungsi ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa, dan dengan demikian hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Trias politika memiliki 3 susunan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat undang-undang. Dalam peristiwa baru sering disebut rule making function. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang atau rule application function. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang atau rule execution function. Teori dan pembagian kekuasaan menurut John Locke. Dalam bukunya Two Treatises of Government yang terbit tahun 1690, John Locke membagi kekuasaan dalam negara menjadi 3, yaitu pertama, kekuasaan membentuk undang-undang legislatif, kedua, kekuasaan melaksanakan undang-undang eksekutif, dan ketiga, kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri atau federatif. Dan menurut Montesquieu, pada tahun 1748, Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke yang ditulis dalam bukunya L'Esprit de Loi atau The Spirit of the Law. Ia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan di mana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Montesquieu membagi kekuasaan pemerintah dalam 3 cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya, ketiga jenis kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas fungsi maupun mengenai alat perlengkapan organ yang menyelenggarakannya. Dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat. Konsep trias politika yang disampaikan Montesquieu tidak relevan lagi saat ini, mengingat tidak mungkin mempertahankan ketiga organisasi tersebut, hanya berusaha secara eksklusif dengan salah satu ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataannya, ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan atau sama lain sesuai dengan prinsip check and balance. Penerapan konsep trias politika dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia atas Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Berikut sebelum amandemen. Yang pertama, Undang-Undang 1945, lalu MPR, lalu DPR, Presiden, MA, DPA, dan BK, lalu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, konsultif, dan eksaminatif. Sudah amandemen. Yang pertama UUD 1945, yang kedua DPR, MPR, DPD itu menuju legislatif, dan Presiden itu eksekutif, dan MA, MK, BPK, dan MA, MK itu yudikatif, dan BK itu eksaminatif. Kesimpulan, penerapan konsep trias politika di Indonesia sesungguhnya adalah buah dari hasil modifikasi yang dilakukan para penemunya, yakni John Locke dan Montesquieu. Dalam pelaksanaannya tidak ada sistem yang benar-benar murni, tidak ada teori trias politika yang murni
serta tidak ada sistem pemerintahan yang murni karena hampir semua negara melakukan perubahan-perubahan sistem yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi negara tersebut, sehingga konsep sistem pemerintahan merupakan hak politik masing-masing negara. Pun demikian dengan apa yang terjadi di Indonesia, di mana teori trias politika yang ada di Indonesia merupakan penyesuaian dengan kondisi Indonesia yang plural, sehingga apa yang harus dikritisi bukanlah tentang bagaimana teori trias politika yang benar, melainkan bagaimana cara mengoptimalkan perkembangan yang ada untuk mencapai kehidupan berpolitik yang bebas dan berdaulat. Yang kedua, dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia secara implisit, baik sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, konsep trias politika Montesquieu diterapkan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Namun, penerapan konsep trias politika tersebut tidak secara absolut, karena trias politika dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia atas Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum maupun sesudah amandemen dapat diketahui bahwa bagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen yang tidak hanya legislatif, MPR, DPR, eksekutif atau presiden, dan yudikatif atau MA. Namun selain dari ketiga fungsi tersebut masih dibagi lagi, yaitu ke dalam kekuasaan konsultatif atau DPA dan kekuasaan eksaminatif atau BPK, sedangkan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan eksekutif atau presiden dan yudikatif. Baik, terima kasih. Itu penjelasan dari saya mengenai konstitusi dalam pemisahan dan pembagian kekuasaan trias politika. Kalau ada kesalahan disengaja maupun tidak sengaja mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.